Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahmatullah. Ini kita dalam perjalanan menuju ke pantai Ujung Genteng di daerah Sukabumi. Di ujung-ujung namanya pantai berarti kan perbatasan antara daratan dan lautan ya. Nah, sekarang kita masih dalam perjalanan on the way menuju ke sana. Kita ada di daerah, nama lapangannya ini lapangan Cangher atau apa gitu, karena membacanya juga agak sulit gitu. Nanti insya Allah ada keterangannya. Ini lapangan mungkin alun-alun yang biasa warga setempat mereka olahraga di sini, refreshing di sini. Juga di sini ada gor Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Jadi ini termasuk sebenarnya daerah Pelabuhan Ratu juga, saking luasnya ya. Cuma nanti pantai yang kita tuju itu bukan di Pelabuhan Ratunya, melainkan di daerah namanya Ujung Genteng ya. Insya Allah akan banyak liputan-liputan bermanfaat, menarik, berkaitan dengan alam, faedah-faedah ilmiah berkaitan dengan alam juga insya Allah ta'ala. Jadi jangan kemana-mana, insya Allah antum akan mendapatkan yang terbaik dari perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan, kita udah sampai alhamdulillah di Bukit Teletabis ya. Sebenarnya sebelah sana itu lautnya. Ini bukit-bukit. Nah, ini salah satu bukit, kemudian semacam entah apa namanya lembah, ada telaganya. Ajib, masya Allah. Airnya sih standar ya, ya jernih, normal. Anda belum nyobain apakah airnya asin atau tawar gitu ya. Tapi mau Anda cobain ya kayaknya nggak tega juga ya. Cuman ajib ini tempatnya, Sob. Antum lihat sendiri tuh. Ajib. Anginnya tuh masya Allah. Antum lihat baju Anda berderai-derai. Anginnya itu masya Allah. Kalau sejam 2 jam antum di sini, insya Allah masuk angin. Kembung minimal. Nah, masya Allah tuh. Kameramen Anda. Ajib kan? Lagi berjuang. Ya begitu juga kami insya Allah. Sebagaimana ini salah satu perjalanan kita bersama tim dan teman-teman Majelis Taklim, insya Allah kita akan terus meliput apa-apa yang akan kita kunjungi, insya Allah tetap bermanfaat insya Allah. Silakan untuk melihat spot-spot yang terbaik yang kita foto. Pokoknya the best insya Allah. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di tempat terbuka seperti ini, kita melihat sangat jelas ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala secara kauniyah. Alam semesta yang Allah ta'ala ciptakan dengan beragamnya, keindahannya, keajaibannya, kekhususannya, warna-warninya, yang membuat banyak dari manusia terpesona. Tapi mana terbit kalimat di lisan subhanallah, masya Allah, kemudian rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Hendaklah seorang muslim ketika dia berada di bumi Allah, bahkan dimanapun, senantiasa dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia melihat bahwasanya di setiap ayat Allah ta'ala ini terdapat hikmah.
yang bisa dipelajari oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala. Di antara ayat yang kalau misalnya Anda membaca ayat tersebut, Anda akan merasa takjub dan berpikir dan mengenang juga tentang kekuasaan Allah di perairan, permukaan bumi, lembah-lembah, sungai-sungai, danau, seperti yang mungkin Anda saksikan. Di surat Ar-Ra'd kata Allah Ta'ala, "Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha." Allah Ta'ala menurunkan dari langit, yaitu dari awan, yaitu air. Ya. Dan air tersebut fasalat awdiyatum biqadariha. Dengan air tersebut akhirnya apa? Allah Ta'ala jadikan awdiyah, yaitu lembah-lembah, mengalir di situ air-air dengan kadar yang Allah tentukan. Maka coba kita lihat di sini jemaah sekalian, ikhwan. Ya. Perairan yang seperti ini, entah dinamakan itu apakah ini lembah atau dinamakan sebagai sungai atau teluk atau danau atau apapun namanya. Tetap kita lihat air yang ada alirannya atau pergerakannya disebabkan oleh terpaan angin. Itu semua dengan takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang merencanakan dan mentakdirkan semua ini seperti ini dengan takdir dan kuantitinya Allah Ta'ala secara detail menentukannya. Fahtamala as-sailu zabad ar-rabiyah. Dan kemudian Allah Ta'ala kabarkan air tersebut akan mengangkut zabad, yaitu buih rabiyah yang mengambang. Nah, buih yang mengambang ini, ikhwas sekalian, perlu dipelajari dan hikmahnya. Karena di balik hikmah ini kita bisa melihat bagaimana sikap kita terhadap kenyataan. Jangan sampai kita seperti ghutha, ka ghutha isail yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu banyak, tetapi banyaknya kalian itu seperti ghutha, ka ghutha isail. Seperti buih-buih di aliran air. Karakternya buih, ikhwas sekalian, dia ngambang terombang-ambing mengikuti arus kemanapun air berlaju. Tanpa dia mengerti mau kemana, apa manfaatnya, kapan dia akan mati, nggak ngerti. Dan tiba-tiba hancur begitu saja, tanpa ada arti. Maka seorang mukmin itu jangan seperti itu. Dan Allah Ta'ala juga mengungkapkan kemudian, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Yang namanya buih itu akan hilang sia-sia, nggak ada artinya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia maka akan menetap di bumi. Maka perhatikan, ketika antum adalah orang yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, hanya sebuah buih yang terombang-ambing ketika ada berita, kenyataan, bingungan, nggak tahu harus ngapain, buih itu akan cepat meletusnya dan cepat hilang, tidak berarti. Tetapi ketika antum bermanfaat untuk manusia dan terutama diri antum, maka menetaplah keberkahan itu di muka bumi ini. Ikhwas sekalian rahimakumullah, jadilah orang yang bermanfaat. Lihatlah bagaimana air yang mengalir. Kadang-kadang kita melihat ada suatu daerah di tanah yang kering, kemudian terisilah oleh air yang tadinya kering tanpa ada tumbuhan. Setelah ada air berkah, kemudian apa? Tumbuhlah dia, tumbuhan-tumbuhan banyak, rumput, masya Allah, yang bermanfaat untuk binatang ternak. Tapi ketika air itu mengalir, antum melihat apakah ada buih? Semakin ada buih, semakin banyak buih, semakin kecil buih, semakin cepat meletusnya. Semakin mengalir dan berombak itu air, semakin cepat meletusnya buih tersebut. Begitu juga dengan realita. Semakin seseorang tidak bermanfaat, dia akan seperti buih di gelombang arus kehidupan. Tidak ada manfaatnya, hidupnya tidak memberikan manfaat pada dirinya dan orang lain. Mati pun sia-sia, tidak ada yang mengenang jasanya. Seperti matinya seekor binatang yang tidak ada mengenangnya satupun, tidak ada yang mendoakannya satupun, bahkan sebagian orang mungkin mengutuknya dan juga mungkin bersyukur akan kematiannya. Maka jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi
manusia. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bulu main bulu bawi soalnya di Pelabuhan Ratu juga. Demam tuh. Enggak ketusuk tuh. Tapi sayang kenapa plastiknya di mana-mana ini. Tadi aku nemu bulu babi Pak, dong dia memang berlindung di lubang-lubang. Iya. Makanya kalau punya kayu dikorek nanti dibersihin, dimakan, diambil dalamnya dibuat, langsung dimakan ada besar. Teman-teman sekalian nih, kita udah sampai di pantai. Masya Allah, pantainya ajib banget. Antum lihat, bisa antum lihat lah. Pokoknya ajib lah. Anda nggak bisa ngedeskripsikin dengan sempurna ya. Di sana ombak bisa berapa meter dan ini masih siang sekitar jam setengah 2 ya. Kalau nanti udah jam 4 sore, jam 5 sore udah pasang, ini udah mungkin segini mungkin. Ya Masya Allah. Dan Masya Allah, ini nggak bisa dideskripsikan dengan kalimat ikhwan. Entah Anda saking desonya atau bagaimana, ini ajib banget ya. Dan banyak batu-batu, karang-karang, kemudian tumbuhan-tumbuhan dan kadang-kadang binatang yang ditemukan. Di antara binatang yang Anda temukan tuh tadi barusan adalah binatang semacam ini. Ini bintang laut, mungkin versi mini atau masih kecil. Ya, gimana menurut antum? Ajib apa enggak? Sebagian antum mungkin jijik sama binatang ini. Tapi binatang ini ajib banget tuh. Masya Allah. Ya, Anda mungkin nggak bisa ngasih dia berlama-lama di lawan air ya. Jadi insya Allah nanti Anda balikan ke air. Ini binatang, tahu nggak antum makannya apa? Kemudian bagian mana mukanya? Nggak ketahuan. Ya Masya Allah, qadarullah. Nah, Masya Allah, seperti ini binatangnya. Lihat. Masya Allah, ajib. Warna hitam pekat banget. Kalau dibalik seperti ini. Mungkin sebagian dari antum nggak suka ya dengan ornamen seperti ini, bahkan jijik ya. Tapi ketika antum melihat binatang-binatang seperti ini dan antum mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka nilainya nilai ibadah insya Allah. Makanya dalam rihlah sertakan keimanan kepada Allah Taala dan juga carilah ridho Allah dan minta sama Allah pengampunan agar kita selamat dari api neraka. Yuk kita lanjut lagi yuk. Nah. Sekali ikhwan, lihat kita mendapatkan binatang unik sekali dan masyhur, bulu babi. Konon bulu babi ini memiliki racun ya di setiap tusukannya. Tapi itu ketika menusuk kulit kita. Adapun kalau dengan cara seperti ini insya Allah nggak masalah. Makanya handle-nya dengan cara tertentu. Alhamdulillah tadi beberapa ikhwan bantu mencarikan ya. Dia bergerak. Sebagian orang mengira dia nggak bergerak, diam gitu aja. Tapi sebenarnya dia bergerak. Sebagaimana normalnya binatang ya. Ya Masya Allah. Ya, ini biasanya tinggal di lautan dan juga di karang-karang. Ya lebih ke karang-karang ya. Kalau misalnya di kedalaman mungkin kurang, tapi di karang-karang seperti ini ada. Jadi waspada kalau misalnya melewati daerah-daerah karang seperti ini. Memang lebih enaknya sih nggak pakai sendal. Cuman kadang-kadang kita harus apa? Lebih hati-hati lagi supaya nggak kena ya. Ya Masya Allah, ini binatang yang cantik banget. Ya bagus banget. Teksturnya juga bagus. Ini seperti landak tapi dia bukan landak. Dan konon enak dimakan ya. Kalau misalnya dimakan ini nggak usah pakai masakan ya. Nggak usah pakai dimasak, Masya Allah. Iya, Allah ciptakan ini. Sebenarnya kalau antum melihat langsung dari dekat dengan detail, antum akan mendapatkan pewarnaan yang ajaib di setiap dari kulit binatang ini, yaitu bulu babi ini. Dia bukan seperti hewan babi yang kita kenal di daratan, tapi memang dinamakan oleh orang Indonesia seperti ini. Insya Allah ini hewan tidak berbahaya, maksudnya tidak menyerang, tetapi ketika antum tertusuk durinya itu bisa cukup membuat antum bengkak. Makanya hati-hati dalam menghandle binatang ini. Yuk kita balikin binatang ini insya Allah ya.
Iya, bagus-bagus dia warna. Warna hijau. Warna hijau. Ini ada yang jenisnya bulunya pendek-pendek itu nggak bisa. Iya bulu babi sini saya mana? Anak saya kepentok tak kaki ada. Iya kalau itu nggak tajam. Alhamdulillah. Itu bagus banget. Coba lagi Alwi. Lagi. Enak ya? Ini udah enak. Iya. Gede enggak? Ada nancep nggak hitam-hitamnya? Kencingin sendiri, kalau enggak itu nggak hidup tuh nancep jalan terus. Anak udah kencing, kucing sepatu aja pernah tembus. Benar, itu aja tembus. Jalan terus kalau nggak dikencingin, nanti akan lama ininya. Tapi kalau dikencingin Itu Ustaz kabelnya Ustaz. ngomong bener loh. Anak udah bro pengalaman kayak gitu. Situ ya. Ya. Landak laut itu satu. Aman ini ya, masya Allah anak nemuin ini. Ini sebenarnya lebih cocok dibilang landak laut atau Landak laut itu satu. bukan babi laut, bukan? Bukan. Ini berbeda ya, Pak? Masya Allah. Dia lebih besar size-nya daripada apa yang kita dapatkan tadi ya. Dan juga duri-durinya itu keras, lebih tebal, dan nggak bersifat menusuk ya. Kayak tadi emang tadi provokatif banget buat menusuk. Ini seperti lidik, bukan lidik, kayak batang korek api gitu ya. Ya. Dan seolah-olah nggak ada kehidupan karena Anda menemukannya nggak begitu bergerak, beda dengan yang tadi. Tapi ini tetap binatang laut ya. Mungkin disebut juga landak laut atau ini ada semacam kai-kai kecil. Anda nggak tahu apakah dia, tapi katanya tetap makin enak nih Pak ya, kayak gini Pak. Insya Allah masih hidup ya, masih hidup ya. Ya ajaib, masya Allah ajaib. Ini mau disimpan Pak? Apa? Katanya mau makan. Nggak mau. Taruh mana kira-kira, kita taruh di lubang aja ya. Kita cari lubang yang cocok buat dia supaya dia melindungi dirinya. Kecilan lubangnya ini lebih gede banget. Coba kita cari. Enak kalau betul kalau malam ini enak banget Bogor. Kita cari lagi binatang-binatang lain. Ana tadi nemuin batu. Ternyata di batu itu nempel banyak sekali keong-keong kecil banget ya kan. Coba Ana pengen ngasih tahu antum. Nih. Ini kan masih berair nih. Coba kita hapus airnya, kita hilangkan, remove airnya. Ternyata di balik ini ada kehidupan yang sangat banyak ya kan. Kalau misalnya mau dihitung berapa ya jumlah keong nih? Wallahi ikhwan, nggak bisa kita hitung dengan detail. Dan ini semua bergerak rata-rata ini. Estimasinya kira-kira sampai mungkin 20 lebih spesies ya. 20 lebih jenis atau macam dari keong ini. Belum lagi sebelah sini. Itu mereka bergerak-gerak satu sama lain itu. Ini kita gimana nggak mau sujud ya? Kalau misalnya kita punya Rabbul Alamin yang Allah Ta'ala menciptakan dan merizkikan ini dengan sedetail-detailnya. Lihat. Dan setiap dari semua keong ini memiliki karakter yang berbeda. Baik karakter cangkangnya, bahkan jalannya pun kadang-kadang berbeda. Lihat yang ini nih. Dia berusaha climbing ke sini. Ya. Detail sekali dan kalau coba kita ini. Nah, mereka semua lagi jalan nih. Dan cangkang mereka itu lebih keras daripada cangkang keong-keong darat. Luar biasa. Coba kita pick salah satu dari ini. Langsung kan menghilang. Malu dia. Masya Allah. Dan indah banget ini rumahnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lihat keongnya seperti ini nih. Langsung dia nggak mau mempenampakkan diri saking malunya. Ajib ya. Ini salah satu dari batu besar yang mana kalau kita lihat baik di sebelah sini nanti akan ada lagi kehidupan di sisi-sisi lainnya.
Dan tekstur dari batu ini juga luar biasa, Masya Allah. Ini baru satu loh, kita punya jutaan batu yang ada di pantai ini. Yuk kita kembalikan ya ke habitatnya insya Allah. Hah? Di samping gitu dia. Iya di ini. Ini agak gedean nih, tuh. Iya dari itu dia udah curiga-curigaan. Udah curiga. Takut kita ngebayar. Masih gitu banget ya? Ya, Wah, jatuh. Wah, susah Pak. Kuyup. Nyerang nggak nih? Wah, cepet juga ya. Kalau Pak R mana lambat ya. Apa ini ya? Insya Allah. Kok tinggal satu nih? Banyak. Merem dia. Kalau di sana tuh nggak ada keong, lalu di sini banyak keong. Di mana, Sat? Di sana nggak ada keong-keong gini. Sungguh indah ciptaan Allah ini. Pokoknya terbayar semualah, walaupun tadi mabuk 2 kali muntah di mobil, tapi insya Allah terbayar dengan ini semua. Mantap lah. Yuk kita keluar lagi. Weh, songong banget ya. Ikhwan, luar biasa Allah mengatur ciptaannya seperti ini. Di sini karang, deretan karang. Kalau dari sana berkarang, nah dari sini sepertinya mulai dari bagian sana semua dari ombak itu betul-betul langsung ke pantai, beda dengan yang di sana. Ombak yang di sebelah sana membentur karang selesai, dan sementara bagian pantainya sekitar 40 meteran itu aman dari badai. Ya malam ini badainya kalau misal kita lihat langsung itu tinggi banget, ya, Masya Allah. Sementara orang-orang pada nyanyi, Sir. Luar biasa. Nah, kita di sini mau menjemput teman kami. Maafkan ceker anak yang mungkin nggak enak dilihat. Ya, Bismillah ya. Orang nikah aja bisa Bismillah. Wah, langsung. Dan dia nggak kabur jauh gitu. Karakternya tuh challenging gitu, menantang. Bismillah. Ayo cari celah. Nah, kalau dia di darat, dia tetap bisa mencelat. Dia kalau di darat dia tetap bisa mencelat. Coba kita coba nih. Sorot ini kan dia bukan di air, tapi dia seperti kodok ya. Hampir mirip sama kodok, dan matanya itu ya luar biasa. Tuh, antum lihat ya. Anda nggak tahu nih ikan apa namanya. Tapi ketika kita berendam, kaki kita berendam, kadang dia mendekati dan penasaran, jinak, mirip kodok, dan nggak mungkin ini masa ini kecebong. Ya, sementara di sini nggak banyak kampret. Oh, kok gitu. Iya dia. Oh, loncat. Seraya sama pegangan ikan lagi. 10.000 jadi. Oh, apa semuanya? Orang anak. Ya 10.000. Sekarang pemain itu? Iya. Murah. Ini sedih ya, pasarnya. Parkir di sana ya. Pada beli juga nih. Aldi yang beli kali. Buat rumah. Nggak bisa olahnya, Sat. Di rumah freezernya udah penuh. Penuh apa? Yang beli kan? Makanan tadi Beli sudah buat rumah. ngomong sih, nggak mau beli enggak? Nggak usah lah, freezernya nggak ada tempat. Kenapa ya? Barang 100.000 gitu beli. Buat rumah. Ntar lihat lah, yang sekali langsung dimasak pada yang beli. Kalau mau parkir di mana? Sini aja. Oh, jangan apa-apa.
Ke sini nih ya. Itu ya. Kalau situ aja kan. Dia berparah motornya itu pasaran di situ. Jangan. Kalau aku bilang Pak sudah di sini aja jadi ingat yang di sana kontrak. Mana? Kontrak itu. Saking puyengnya. Habis nggak sampai udah. Oke, teman-teman sekalian, kita udah sampai di pasar ikan pantai Ujung Genteng, Sukabumi. Karena rencananya mau beli ikan, cuman ini pengalaman pertama ya, karena mau beli ikan di pantai seperti ini. Karena masih murah banget, masih fresh. Ini jam sekitar jam 9:30. Karena tadi malam kan ikan-ikan baru dijala ya dari lautnya. Dan tempat mereka, emang ikan pakai mereka ya, dari tempatnya ya, di lautnya. Nah jadi masih fresh, masih bagus insya Allah. Yuk kita menuju ke pasar ikan. Ada kakak putih. Barang direkam dia. Itu berapa? Kakak putih 60. Kakak merah. Kakak merah agak mahal. Cianjur sama di Janghari. Saya beli berapa? 60-an. Beli cara pun ini digabungkan alfabel tempatnya. Kue jitik. Nomor bulat. Ada murah. Udah sampai. Kue yang ada mah digabungkan. Kue selalu lah kopi ya. Gratis jadi. Ini berapa tadi? Satu kali? 35 kan? Ya, 35. Gimana Mas? Jam paling bahasa Sunda nama. Ada seberapa kilo? Jam paling Len. Mohon pengen jam paling nggak? Pengen numpang. Mana lagi? Caranya satu. Oh, dia kenapa nih, Sat? Iya. 1 kilo. 50. 1 kilo lebih 50. Ini berapa kilo ini? 1 kilo. Alatnya keren tuh. Alatnya keren tuh. Yang bersin juga yang besar itu jualan. 45 kemungkinan. Ini banyak yang beli nih. Tak kena kalau ngomong. Ini berapa? Tambah satuan jadi. Enggak, 1 kilo. Apa itu naik? Ini gimana nih? Berapa? 45. Satu aja. Yang punyanya nggak ada, hilang. Pergi. Ada, ATM-nya ada. Buk jawab, Buk. Bang gosok ke sana. Masih seger. Masuk lagi. Ini kilo 4 kilo 5. Kalau itu kan kilo 2. Mau berapaan nih, Pak? Hah? Koleksi berapa? Kira-kira 1 kilo. Kilo isi 3. 3. Ini mah jualin doang.
Oh, yang punyanya sono tapi kemana? Lu jualin 45 loh.